Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Sri Artica dengan NIM 21042136 dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dengan dosen pengampu Bu Artadini Akmal, SAP MPA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat. Di sini saya mengambil judul mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani padi. Yang pertama yaitu abstrak. Pemberdayaan komunitas petani padi adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan memajukan sektor perkebunan di Indonesia. Pemerintah telah menerapkan berbagai program untuk meningkatkan produksi, pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran padi yang telah menghasilkan peningkatan produktivitas, pendapatan, dan penguatan kelembagaan petani padi. Meskipun demikian, masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, akses pasar yang terbatas, dan dampak perubahan iklim yang perlu diatasi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Tujuan utama dalam pembentukan suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya yang dapat dicapai melalui pembangunan dan pemberdayaan. Pentingnya pembangunan tidak hanya terletak pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang dapat mengancam kesejahteraan. Sebagai contoh, revolusi hijau merupakan salah satu bentuk pembangunan yang mengandalkan pengembangan pertanian. Selanjutnya, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tugas penting pemerintah Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kemandirian, memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan dengan pemahaman dan aplikasi dalam berbagai kegiatan. Pemberdayaan ini penting untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, tantangan seperti perubahan iklim, seperti global warming, dapat meningkatkan kemiskinan dan risiko kekurangan pangan terutama bagi petani. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada konsep pemberdayaan masyarakat. Definisi pemberdayaan. Menurut Junaidi, tahun 2016, pemberdayaan berasal dari kata empower yang berarti memberikan kekuasaan atau kekuatan hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat diartikan sebagai proses meningkatkan kapasitas manusia dengan menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Sedangkan menurut Mardikanto dan Subiato tahun 2013, pemberdayaan adalah serangkaian tindakan untuk memperkuat kapasitas dan keunggulan kompetitif kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Yang kedua, yaitu definisi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah untuk menyediakan persiapan menyeluruh bagi mereka, memperkuat struktur sosial, dan mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mencapai kemajuan mandiri dan kesejahteraan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial. Menurut Wijaja tahun 2014, pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk mengoptimalkan identitas dan martabat individu dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dan agama, sehingga mereka dapat berkembang secara mandiri. Selanjutnya yaitu tujuan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sulistiani tahun 2004, pemberdayaan masyarakat berfokus pada pencapaian kemandirian individu dan komunitas. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kemampuan mereka untuk mandiri dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan kegiatan yang mereka lakukan, termasuk kemampuan untuk melakukan aktivitas secara independen serta mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dapat diambil demi meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya yaitu peran pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardikanto dan rekan-rekannya, tahun 2014 menguraikan beberapa peran pemberdayaan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbaikan institusi, yang kedua peningkatan usaha, yang ketiga peningkatan pendapatan, dan yang terakhir yaitu perlindungan lingkungan. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani.
Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan petani padi sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi melalui kelompok tani didorong oleh pemerintah dengan memberikan fasilitas saat panen, dipimpin oleh lembaga DKP 3 dan dibantu oleh PPL. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan anggota untuk meningkatkan pendapatan mereka. Awalnya kegiatan tani ini hanya sebagai sampingan. Pemberdayaan harus bisa mendukung masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam kelemahan dan terpinggirkan. Dalam kegiatan panen padi tentunya membutuhkan bantuan dan dukungan dari PPL setempat. Dengan bimbingan dari PPL, setiap anggota didorong untuk aktif mengikuti kegiatan panen padi. Pemeliharaan berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung keseimbangan kekuasaan antar kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus memastikan keselarasan dan keseimbangan agar setiap individu memiliki kesempatan untuk berusaha. Selanjutnya, kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah telah berkomitmen untuk memperkuat kemampuan petani melalui berbagai strategi seperti peningkatan produksi, pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran. Selain itu, program pemberdayaan ini juga memiliki dampak positif yang luas, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian sumber daya yang penting bagi keberlanjutan perekonomian. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan akademisi dalam mendukung dan melaksanakan program pemberdayaan petani padi menjadi kunci utama. Baiklah, sekian pemaparan presentasi materi dari saya mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani padi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.